Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadlil masyi ilal masajid. Bab kadito menjelaskan tentang fadilana orang yang jalan entar ke masjid. Ada dalam setong kitab hadis Riyadhus Shalihin saya tulis serang al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimsyqi. Riwayat taki dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa Gusti Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adabu man ghada ilal masjid aw raha a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha. Wa anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man tatahhara fi baitihi thumma madha ila baitin min buyutillahi liyaqdiya fariidatan min faraidillahi kanat khutuwatuhu ihdaha tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Al hadis atau kama qala. Dalam hadis kadinto Gusti Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira ke kaula panjenengan, juga memberikan semangat ke orang-orang saya gelem berangkat ke masjid iki kadito masjid min buyutillahi tabaraka wa taala. Dalam hadis kadito sebut lagi fadilana orang yang saya biasa berangkat ke masjid. Pasira orang yang saya berangkat gelem berangkat ke masjid. Dahun kadito pada man ghada aw raha. Ghada aw raha. Kata-kata ghada kadito artinya orang yang saya berangkat kulaku auraha atau berangkat resore kadi samangkian kadito. Mangkana menabi dalam bahasa Arab sami-sami berangkat lafata tak sami. Lafata ghada auraha artinya berangkat, tapi paham lain. Mun berangkat kulaku bahasa Arab ghada, mun berangkat resore bahasa Arab roha. Man ghada auraha ilal masjid, pasira orang yang si berangkat kulakuhu sopu berangkat ke masjid. Auraha atau beri sore kali semakin menjelang maghrib berangkat ke masjid. Maka a'addallahu lahu fil jannati, Gusti Allah subhanahu wa ta'ala bekal nyiapaki deka orang yang si berangkat ke masjid kadinto, baik berangkat kulaku atau berangkat dari sore, nuzulan compo kullama ghada auraha pun sapun berangkat pagi atau berangkat sore. Berarti menabi terobenya compon ini surga Gusti Allah Taala pas sering berangkat ke masjid. Jadi semakin itu mangkat sekalian semakin. Dan gula tak istiqomah gerak senapa hari sekalian sekali. Menabi panjenengan benar pun sore. Menabi tong mulai dari awal puasa ke semakin senapa compok apa si bereneng surga Gusti Allah Taala. Beni compok itunya. Menabi compok itunya kan itu bisa rosak. Dicapo angin muntasakan kurang seken bisa lecor, bisa retak pada gempa. Dengar compon mapan orang banyak orang. Nah, atau dengar iki compon orang terus. Tapi mana bini surga Gusti Allah Taala setong compok kadinto luas. Kadinto tidak bisa dibayangkan. Bahkan salah satu orang yang paling rendah derajatnya pakai surga Gusti Allah Subhanahu wa taala kadito ibaringin tanah sareng Gusti Allah kebun petong kali lebih rajin tekon dunia bentese. Orang yang paling rendah derajat surga Gusti Allah taala. Bener saban jempok kata dia cuma tak kosong. Lengkap deureun beda. Saya tak bisa bayangake enoman beda. Tempat sesae juga lengkap kelaban bidadarin. Kira-kira tak cemburu bu ibu sebelah jempol, tak cemburu. Kenapa bolangan? Karena rajin-rajin orang-orang mukmin pakai surga Gusti Allah Taala, Nabi bisa masuk ke surga Gusti Allah Taala sareng karena ibadah ratoh dari sedajana bidat dari sebagai surga Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Tak cemburu. Karena sifat cemburu ini kan gerak berinan itunya. Nabi yang pun berinan akhirat kisobong sifat cemburu. Sikpadan orang yang di penyakit sakit cetak, butuh kebodreka dito karena abah hiodi. Nabi yang pun sebung umur tak butuh kepedrek karena sebung ceretan masjid kayak cetak.
mun beda cerita masjid kayak cetak ntar ka puskesmas nyari oskadon buru dokter. Jadi para hadirin saya mulyaki Gusti Allah taala, kangkui mah banyak compok di swargana Gusti Allah taala iki pesering entar ke masjid. Kira-kira menabi ampun compon banyak apa bangun kada compok ning swargana Gusti Allah taala, masa tak masuk ke surga? Pasti pa masuk ke surga Gusti Allah taala asarkan paarpan sobung umur tinggal dunya dalam kabaran apa iman ben Islam mati kalaban kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man tatahhara fi baitihi thumma madha ila baitin min buyutillah liyaqdiya fariidatan min faraidillah. Basira orang se mandi jombon, ase bersih wudu ni jombon, arau bersihan mandi wudu ni jombon. Thumma madha ila baitin min buyutillah salastarin bersihan benintarka alon-alon. Atenten benintarka lapangan atau bentarka man kadiman atenten karena entarka masjid Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tajuna liyak dia fariidatan min faraidillah. Tajuna entarga masjid beni entarain mainan tapi karena nakana faridona farduna Gusti Allah Subhanahu wa taala ki kada ora pakai salat ben lain. Maka apa jaminan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala kanat khutuwatuhu ihdaha tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Maka ben saben langkah orang kadin to alangkah sekalian. Langkah satu langkah kadin to kanat khutuwatuhu tahuttu khati'atan bisa menghapus kecubaan. Jadi jen banyak langkah jen banyak kecubaan saya kosot sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wal ukhra ben langkah selain satu langkah menghapus kejelekan, satu langkah mengangkat derajat pangkat yang kak derajat tapi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya derajat kak itu munggu Gusti Allah taala bini derajat munggu manusia. Nah banyak orang munggu manusia di derajat, andi pangkat, ketinika sekeni yang jengoreng, jadi tukang pidato yang areng muljah. Nggih padahal ya junan Gusti Allah Subhanahu wa taala sebung panapan para hadirin. Karena ngolatian orang kan itu benih cuma dari pandangnya manusia, tapi ketipun apa membuat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah orang yang seentaran ke masjid kanggo laksana ki salat fardhu fariidah min faraidillah tabaraka wa taala, maka langkah pertama kadito menghilangkan kesalahan, maka langkah kedua kadito mengangkat derajat munggo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Langkah boleh elang boleh kesalahan, langkah boleh iki kadito yang kak derajat sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mangkana beda cerita dalam beda orang sampun mateen orang biasa laku mateen orang. Mateen orang merolah pun entar ke kiai ampun mateen orang sangang bolo belu orang. Pun masyhur cerita kadito. Ketipun apa kadito ten gula banyak dosa kiai. Apa dosa na banjong? Tanang ni kita ati sadeng nang. Menengalen leera orang ni ka ketua kuli melolo tanang ni. Jadi sematen orang melolo. Berapa bikik saya bati bibun. Ampun sangang bolo belu. Oh tak terima tu apa tu banyak gelu era orang situ kel gara-gara banjong. Oh tak terima kiai tinggal tekap sekali. Sampai kiai kat itu norok penggal sekali sareng mereka. Oleh sangang bolo sangat pas entar ke setong kiai boleh pas tanya. Ya ramai kiai dan gula antu punya tu sebab ki badalah bang tobat dari Gusti Allah taala. Maka ada bu kiai kat itu badalah bang tobat. Itu hadis sahih. Hadis dari Gusti Kanjeng Nabi. Badalah bang tobat. Makanya jangan putus asa. Beda orang ampun aku curi putus asa. Senyema ke masjid todus gara-gara banyak gelutusan. Jangan putus asa. Pangeran kari to muka bengla beng swarga Gusti Allah Subhanahu wa taala dekat pasar bisaos asalkan gelem tobat asalkan nyemak dekat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Muntusan abak ni kamara gunung maka pengaporan Gusti Allah taala lebih raja tebang gunung. Muntusan abak kari to maratunya ben sesena maka pengaporan Gusti Allah taala lebih raja tebang tunya ben sesena. Orang yang seentar ke Gusti Allah taala tobat kelaban cara arangka ke Gusti Allah taala maka jasanya pengaporan Gusti Allah taala kaitu berkah orang kali itu. Nisar Gusti Allah taala lebih nisar dekat makhlukah dekat kabulan itu tempeng orang bini senisar ke anak para hadirin. Mana jangan putus asa. Orang yang tak biasa antara masjid todus antara masjid gara-gara banyak kucili putus saja todus.
karena benda Gusti Allah Subhanahu wa taala buka saja seberlebar. Yakak derajat sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala.